Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiandine Effendi dengan NIM 2300522065. Kali ini saya akan memberikan tips dan trik untuk menyelesaikan soal regresi dan korelasi linear berganda dengan menggunakan aplikasi Excel dan SPSS. Di sini kita bakal menentukan korelasi antara waktu belajar per minggu, waktu istirahat per hari sebagai X2, dan nilai ujian sebagai Y. Caranya itu dengan mengambil bagian data terlebih dahulu. Karena ini nggak ada data analyze-nya. Kita ambil file, kita ambil option, kita ambil add in, kita ambil go, kita centang dua-dua ini, terus kita tekan OK. Kita tunggu bentar. Terus muncul data analyze-nya. Caranya kan kita ambil dulu data analis, terus kita ambil regression, kita tekan OK, terus kita masukin Y range-nya itu dari judul ya. Sampai sini, terus kita input X range-nya, karena X-nya 2, jadi kita masukin dua-duanya sampai sini. Terus udah, karena kita ngambilnya dari judul, jadi kita centang. Terus ini nih kita centang juga. Ini nih maksudnya tuh jadi tempat dimana kita bakal meletakkan hasilnya. Kita letakin di sini, terus kita tekan OK. Nah, dan muncul outputnya berupa summary output dan ANOVA. Di sini kan ada multiple R dan R square. Yang pertama di sini ada multiple R atau koefisien korelasi. Berdasarkan tabel, koefisien korelasinya bernilai 0,9872 yang berarti mendekati 1, yang menandakan bahwa hubungan antara variabel X1, X2 dan Y atau waktu belajar per minggu, waktu istirahat per hari, dan nilai ujian bersifat kuat dan bernilai positif. Di sini juga ada R-square-nya atau koefisien determinasi. Ini menunjukkan angka 0,9746. Ini juga berarti bahwa kemampuan variabel X1 atau waktu belajar per minggu dan X2 waktu istirahat per hari dalam menjelaskan variabel Y atau nilai ujian adalah sebesar 97,46 persen. Terus di sini juga ada standar error. Standar errornya menunjukkan angka 1,01. Berdasarkan tabel, standar error ini menunjukkan angka yang cukup tinggi. Angka ini sangat buruk karena standar errornya yang tinggi. Karena semakin kecil standar errornya, maka ketidakakuratan suatu data akan semakin baik. Di sini di bawah juga ada intercept. Intercept ini sebagai B0. Waktu belajar sebagai B1, waktu istirahat sebagai B2. Ini berdasarkan ini kita dapat persamaan, yaitu Y sama dengan 51,26 ditambah 3,1126 X1 ditambah 0,489 X2. Maksud dari persamaan ini yaitu berarti terdapat hubungan yang positif antar variabel ini, karena ininya bernilai positif, ini juga bernilai positif. Maksudnya jika X1 meningkat 1, maka variabel Y akan meningkat sebesar 3,126, dan jika X2 meningkat 1, maka variabel Y atau nilai ujian akan meningkat sebanyak 0,489. Sedangkan untuk interpretasi dari UJF-nya, ini ada UJF-nya menunjukkan angka 2,86 E negatif 22. Ini sebenarnya kalau dituliskan itu 0,0000 gitu. Dan UJF ini dikatakan signifikan jika
nilai signifikannya itu kecil dari 0,05 karena nilai kita yaitu 0,0000, berarti itu tuh kecil dari 0,05, berarti signifikan. Terus untuk uji T-nya itu tuh uji T star ini dikatakan signifikan jika besar dari 2,5 karena kedua variabel kita itu tuh besar dari 2,5, berarti dapat dikatakan signifikan. Sedangkan untuk p value-nya dikatakan signifikan jika kecil dari 0,05. Pada X1 kita itu tuh besar dari 0,05 berarti tidak signifikan, dan pada X2 yaitu 0,01 berarti kecil dari 0,05 berarti signifikan. Signifikan pada statistik berarti bahwa hubungan antara dua variabel atau lebih disebabkan oleh sesuatu selain dari kebetulan, berarti bukan kebetulan. Baiklah, jika sudah ini kan udah semuanya, berarti selanjutnya kita bakal melakukan uji asumsi klasik menggunakan aplikasi SPSS. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi SPSS-nya, terus kita ambil variabel view, terus kita masukin di sini X1, terus di bawahnya X2, terus di bawahnya lagi itu tuh sebagai Y. Di sini kita bikin keterangannya X1-nya itu apa. Tadi X1 kan waktu belajar per minggu. Terus yang X2-nya kan tadi waktu istirahat per hari. Terus Y-nya tadi kan nilai ujian ya. Nilai ujian. Terus di bagian measure-nya kita ubah juga yang X1 dan X2-nya ke scale. X2 juga scale. Nah, terus yang Y-nya biarin aja gitu. Terus selanjutnya kita ambil data view. Kita copy dulu yang dari Excel tadi, tapi dari angkanya aja. Judulnya enggak. Terus kita copy kan. Terus kita ambil SPSS tadi. Kita paste. Setelah itu, untuk melakukan uji asumsi klasiknya, kita ambil bagian analis ini. Terus kita ambil regression, ambil linear. Terus kita masukin yang X1-nya ke independen, X2-nya juga ke independen. Terus yang Y-nya ini kita masukin ke dependen. Terus kita atur dulu yang bagian statistiknya ini. Yang ini nih dicentang, terus ini nih kita non centangkan, terus continue. Terus yang plotnya transit ini ke Y, kalau yang ini ke X, terus continue. Nah, ini dicentang juga ya. Nah, terus continue. Yang save nya kita centang yang ini, terus continue. Terus kalau udah semuanya, kita tekan OK. Oke, di sini sudah muncul outputnya. Kita lakukan dulu uji normalitasnya. Uji normalitas bisa dipakai histogram. Kalau garis pada histogramnya membentuk lengkungan seperti ini, seperti lonceng terbalik, itu menandakan data berdistribusi normal. Bisa juga dengan plot, itu jika garisnya mengikuti garis diagonal ini, itu juga dapat dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Selain dengan gambar ini, uji normalitas juga bisa dilakukan dengan cara lain seperti ini. Ambil dulu analis, terus ambil yang ini, terus kita ambil ini legacy dialog, terus kita ambil sampel ini, terus kita masukin ini ke sini, terus tekan OK. Nah, udah muncul. Ini dikatakan data berdistribusi normal jika angka signifikannya lebih besar dari 0,05, karena angka signifikan kita 0,200, berarti ini dapat dikatakan data tersebut berdistribusi secara normal. Uji klasik yang kedua yaitu uji multikolinaritas. Itu bisa kita lihat pada tabel koefisien ini. Pada tabel koefisien, cara menentukan signifikan atau enggaknya yaitu jika angka VIF ini kecil dari 10 dan tolerance value-nya itu besar dari
0,01, maka tidak terjadi multikolinearitas. Karena pada data kita ini VIF-nya 1,678 yang berarti besar dari 10, dan tolerance value-nya yaitu 0,596 yang berarti besar dari 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Uji klasik yang ketiga, yang terakhir, yaitu uji heteroskedastisitas. Uji klasik yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Dapat kita lihat melalui gambar ini, dependent variable nilai, melalui regression standar. Dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika titik-titiknya menyebar, karena pada data kita titik-titiknya menyebar, berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun tadi uji multikolinearitas yaitu pengujian ini. Uji multikolinearitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kolerasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam model regresi linear berganda. Dan yang dimaksud dengan uji heteroskedastisitas adalah pengujian untuk mengetahui apakah ada ketidaksamaan varians dari residual pada model regresi atau tidak, gitu. Oke, mungkin itu saja tips dan triks dari saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.